Halo guys, kali ini saya akan masak gulai, telur, dan juga terong. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai. Biasa ya, gulai Padang ataupun masakan Minang. Ini ada telur 3 biji ya. Dan kemudian ada juga tahu yang saya sudah goreng sebelumnya. Dan seterusnya ada terong dan juga sayur petola ataupun oyong ya. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang saya akan masak hari ini ya. Untuk bumbunya ada juga cabai merah yang sudah dihaluskan, kemudian daun-daunan, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga lengkuas ya. Seperti biasa. Oke, saya akan ambil santan sebentar ya. Seperti biasa saya gunakan santan yang saya peras sendiri. Oke, santan saya sudah dapatkan dan sekarang saya aduk-aduk ya semua sehingga semua bahan sudah menyatu. Saya hidupkan api kompor dan kita tunggu sebentar ya. Nantinya, nah kira-kira sudah mulai mendidih sekarang ya. Saya sudah jeda videonya, sudah mulai mendidih. Saya masukkan, ini adalah sayur petola ataupun mungkin di daerah Jawa ya namanya sayur oyong. Oyon apa oyong ya, saya kurang paham ya. Karena di tempat saya di Sumatera Barat biasanya orang Minang bilangnya adalah sayur petola ataupun pitulo. Nah seperti itu ya. Dan juga saya masukkan, ini adalah terong bulat. Ada juga yang bilang terong manggis seperti itu ya. Yang terong bulat warnanya ungu, yang gedenya ya, besarnya lebih kurang sebesar manggis itu. Dan juga ada juga terong yang warnanya hijau ya. Jadi saya masukkan ya. Dan ini juga terong yang saya beli ya, bersamaan dengan video saya sebelumnya juga sama ya. Karena terong yang saya maksud, saya beli satu paket ataupun satu kantong plastik yang ukuran kecil itu. Jadi tidak habis ya sekali masak. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sehingga nantinya mulai mendidih, saya akan aduk juga sekali-sekali ya. Oke, sekarang sudah pun terlihat ya, sudah berubah warna kuahnya. Dan saya juga kacau ya sekali-sekali. Sekarang saya akan masukkan telur. Dan ini adalah telur ayam yang saya sudah rebus ya sebelumnya. Saya gunakan 3 biji saja, saya masak 3 biji. Dan juga tahu. Ini adalah tahu yang ukuran kecil. Kemudian saya potong 2 dan saya goreng sebentar ya. Karena saya juga khawatir kalau saya masukkan begitu saja ya tahu itu nantinya akan hancur teksturnya ya. Jadi saya punya inisiatif, saya goreng sebentar dan seterusnya seperti sekarang ya, kita masukkan ke dalam gulai kita ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan ini juga sudah pun terlihat ya berubah warna ya, jadi aromanya juga sudah mulai naik. Nah gulai seperti ini ya, boleh kalau mungkin Anda ada juga yang tidak suka ataupun tidak doyan dengan terong ataupun sayur petola ini ya, boleh diganti dengan bahan-bahan lain seperti labu siam ataupun kacang panjang. Nah itu juga sangat sesuai ya kita masak seperti ini, ikut selera masing-masing. Dan saya sendiri ya di video-video saya sebelumnya juga seperti itu ya, tidak harus berpatokan dengan apa yang saya masak pada hari ini ataupun di video-video saya ya. Jika Anda tidak suka, boleh di skip dengan bahan-bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke. Nah guys, sana sekali-sekali ya kita kacau juga ya, jangan biarkan sampai pecah minyak ataupun berbuih ke atas ya. Dan kalau masak gulai itu memang harus dikontrol. Jadi seperti ya beginilah ya kalau kita masak gulai, karena takut nanti kalau sudah pecah minyak ya,
Kalau sudah berbuih-buih seperti ya pecah minyak gitu ya, jadi rasanya memang sudah agak berbeda ya, agak lain dikit. Nah seperti itu ya. Oke, nah kelihatan ya sudah pun kencang ya mendidihnya. Dan ini artinya ya sudah boleh dimasukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Dan kalau kita masak gulai, bagi saya sendiri ya yang sudah biasa masak ya, seperti di video-video saya sebelumnya, juga adalah sangat-sangat simple ataupun sangat sederhana ya kalau kita masak gulai. Karena semua bahan-bahannya juga mudah didapat. Dan apalagi sekarang ya, bahan-bahan seperti masakan saya sekarang ya, bahan bumbunya itu ya, biasanya sudah ada jual ya di warung-warung ataupun di pasar, bahan-bahan yang sudah jadi. Jadi kita tinggal masukkan saja ya di rumah ya. Jadi campur ini, campur itu, jadi mudah kalau kita untuk masak sekarang ya, karena sudah banyak bahan-bahan yang sudah jadi dijual. Oke. Dan nantinya ya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya, seperti biasa ya. Bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan di video-video saya sebelumnya ya, memang saya gunakan dua bahan saja, yaitu garam dan juga micin. Nah kelihatan di sini ya, kuahnya juga sudah semakin menyusut, semakin kering, dan aromanya juga sudah semakin naik. Nah bagi Anda yang suka dengan air jeruk ataupun perasan jeruk, boleh ditambahkan sedikit ya, perasan jeruk nipis ataupun asam jawa, ikut selera masing-masing ya. Mungkin bagi Anda yang ada riwayat penyakit emah ataupun asam lambung ya, tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang sedikit masam ataupun yang terlalu masam gitu ya. Jadi terserah Anda. Dan saya sendiri karena tidak punya di rumah ya asam jawa ataupun jeruk nipis, jadi saya tidak menggunakan bahan tersebut. Saya gunakan bahan yang ada di rumah saja. Oke guys, oke sana. Nah ini adalah di akhir video ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Nah mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin ada komen ataupun usulan ya, boleh komen di bawah ya. Mungkin juga di video-video seterusnya ya, saya boleh terapkan. Mungkin ada usulan, boleh bikin video seperti ini, ataupun boleh ide yang seperti ini, terserah ya. Boleh komen di bawah jika Anda ingin komen, silahkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.